Salam Sang Raja. Bab 21. Omong kosong berlanjut. Tuhan memberkati. Salam Raja Alexander. Salam Chambord. Waktu seakan mundur ke akhir pertempuran di bawah matahari terbenam. Dengan semua orang di istana bersorak dan berteriak. Semua orang mengerti arti dari apa yang mereka lihat. Adegan yang tak terbayangkan ini telah mengejutkan semua orang seperti sebelumnya. Jadi raja benar-benar dapat berkomunikasi dengan para dewa seperti dalam rumor. Maka itu berarti dewa perang selalu memberkati Chambord. Jika seperti ini, musuh yang kejam tidak akan pernah bisa mengepung kastil Chambord. Semua orang berpikir. Tiba-tiba, kekhawatiran dan ketakutan di pikiran semua orang menghilang. Ketika semua orang bersorak, Angela berdiri di sana dengan tenang. Gadis cantik ini menatap lelaki di tengah-tengah semua orang yang menikmati sorakan dan penyembahan yang menggema. Dia merasa sangat lega. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Baik dari berkat dewa perang, atau dari perubahan di Alexander. Suasana itu spektakuler, dan bahkan Emma yang keras pada Fei terpengaruh olehnya. Melompat dan bersorak di kerumunan juga. 2 pot air darah yang dicampur dengan ramuan penyembuhan kecil dibagikan ke tangan setiap prajurit yang terluka di bawah perintah Brook. Tawa dan sorakan mengejutkan memenuhi istana. Hanya dalam setengah jam, banyak prajurit tidak merasakan sakit lagi. Dan yang terluka ringan benar-benar dapat mengambil senjata mereka untuk kembali berperang lagi. Cahaya dan harapan paling dekat dengan orang-orang Chambord sekarang sejak 4 hari yang lalu. Semua ini karena Raja Alexander, yang diberkati oleh Dewa Perang. Semua orang menatap Fei dengan pemujaan dan rasa hormat. Musuh tidak berusaha menyerang di malam hari. Ini memungkinkan sebagian besar prajurit mendapatkan istirahat malam pertama mereka yang berharga dalam 4 hari terakhir. Setelah menyembuhkan semua prajurit yang terluka dengan menipu mereka agar meminum ramuan penyembuhan kecil, Fei membiarkan beberapa tentara pintar menangani sisa situasi. Dia berjalan-jalan dengan Brook. Mereka segera sampai di tembok pertahanan. Dindingnya tampak megah di malam hari. Fei berdiri di tengah dinding pertahanan dan melihat sekeliling. Chambord dikelilingi oleh pegunungan di sebelah kiri, kanan dan belakang. Seolah-olah kastil kecil ini didukung oleh para dewa. Ketiga sisi Chambord dilindungi oleh tembok pertahanan alami. Sisi-sisi ketiga gunung yang menghadap keluar itu curam dan hampir tidak bisa dipanjat, bahkan seorang prajurit peringkat bintang akan mengalami kesulitan melakukannya. Yang istimewa adalah bahwa di sisi yang menghadap Chambord, gunung itu jauh lebih rata dan naik secara bertahap. Jika mendaki dari benteng Chambord menuju gunung, bahkan anak-anak kecil dan orang tua pun dapat dengan mudah mencapai puncak gunung. Medan yang aneh ini membuat Chambord sangat mudah dipertahankan dan sulit dikepung. Itu tampak seperti karya dewa. Dengan pegunungan yang mengelilingi kastil, satu-satunya struktur buatan adalah dinding pertahanan. Gerbang itu menghadap Parit Zuli. Tembok itu panjangnya hampir setengah mil, dan menutup satu-satunya celah yang dibiarkan terbuka oleh pegunungan. Bagian bawah tembok pertahanan setebal 15 meter dan bagian atas setebal 12 meter. Itu tegas dan masif. Kamu dapat benar-benar menjalankan 4 mobil di atasnya. Yang juga istimewa adalah tembok pertahanan itu tidak lurus. Itu dirancang untuk menjadi sedikit cekung. Ini menghilangkan sebagian besar titik buta dan memungkinkan setiap prajurit untuk melihat apa yang terjadi di bawah bagian dinding manapun. Sepertiga mil dari tembok pertahanan adalah Sungai Zuli. Itu bertindak secara alami sebagai parit kastil. Torrens meraung saat air mengalir. Sungai selebar 1400 meter itu sering tertutup kabut. Sungai itu sangat dalam, sehingga mustahil bagi prajurit untuk menyeberangi sungai tanpa kapal atau kapal kecuali mereka adalah pejuang yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk terbang. Setiap orang yang ingin berenang akan langsung terbawa oleh arus. Ada setengah alami, setengah jembatan batu buatan yang menghubungkan kedua sisi. Menurut Brook, tidak ada yang tahu dari mana jembatan batu itu berasal. Bahkan orang tertua di Chambord tidak tahu siapa yang membangun jembatan.
Itu memiliki sejarah panjang dan sangat samar. Fei mengamatinya dengan cermat. Jembatan batu itu ditopang oleh 9 dermaga alami besar. Mengamati dari jauh, 9 dermaga ini seperti gunung terbalik yang ditancapkan ke air. Mereka benar-benar mencengangkan. Mustahil untuk membuat dermaga-dermaga itu secara artifisial. Mereka tampak lebih seperti dewa yang telah memotong puncak gunung yang jauh dan melemparkannya ke sungai. Jembatan batu ini adalah keuntungan medan lain bagi Chambord. Sangat nyaman bagi orang-orang Chambord untuk bepergian keluar dari kastil selama masa damai. Dan jembatan tipis membuatnya sangat sulit bagi musuh untuk mengangkut mesin pengepungan besar di dekat dinding pertahanan selama masa perang. Medannya sangat menguntungkan. Tidak heran Chambord mampu bertahan melawan 2000 musuh yang terlatih dengan baik selama 4 hari dengan kurang dari 800 tentara. Kastil ini secara harfiah adalah benteng perang alami. Setelah pengamatan Fei, ia memahami medan Chambord. Meskipun dia bukan jenius militer, dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Kekayaan dan tenaga dari kerajaan Chambord saat ini tidak akan pernah bisa melakukan konstruksi sebesar ini. Kecuali jika Chambord dulunya mulia dan kuat atau kastil ini memiliki sejarah panjang di belakangnya. Segalanya tidak sesederhana itu. Namun, Fei tidak mengingat sejarah tentang kastil. Kenangan dan pengetahuan Alexander Lama tidak meninggalkan Fei dengan banyak informasi berguna. Brook, orang-orang memanggilku idiot sebelumnya, kan? Seolah-olah Fei tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya kepada Brook dengan santai. Pikiran Brook tertinggal. Dia tidak tahu bagaimana membalas pertanyaan langsung dari raja. Alexander sebelumnya adalah seorang idiot yang memiliki kecerdasan seorang anak berusia 3 tahun. Dia bahkan tidak bisa bertahan hidup sendiri. Di bawah hasutan teman-temannya, dia telah banyak merugikan Chambord. Meskipun dia adalah raja, tidak ada yang menyukainya. Hanya karena statusnya sebagai raja yang dianugerahkan kepadanya oleh orang tuanya, raja dan ratu sebelumnya, ia tidak ditinggalkan oleh rakyatnya. Bahkan Brook sendiri tidak menghormati Alexander saat itu. Dia menunjukkan sedikit penghinaan terhadapnya. Namun, setelah menyaksikan pertempuran Fei di dinding pertahanan dan tindakannya yang seperti dewa yang menyelamatkan para prajurit yang terluka. Siapa yang berani memperlakukan pria yang diberkati oleh dewa perang seperti orang idiot? Brook benar-benar mengubah pandangannya tentang raja. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Pria di depannya layak mendapatkan kesetiaan dan rasa hormatnya. Ketika aku tertembak panah kemarin pagi, kepala aku menabrak batu. Mungkin aku diberkati oleh dewa perang. Banyak hal muncul di kepalaku dan pikiranku menjadi jernih. Seolah Fei berbicara pada dirinya sendiri. Dia berbicara perlahan sambil menyentuh lumut di sebuah benteng. Kamu tahu, tabrakan itu membuat aku merasa seperti tiba-tiba dewasa. Untuk banyak hal yang aku tidak mengerti saat itu, aku bisa memahaminya sekarang sepenuhnya. Hehehe. Sekarang aku tahu bahwa aku benar-benar seorang yang terbelakang yang dibenci semua orang. Brook, dapatkah kamu memberitahu aku semua hal mengerikan yang aku lakukan sebelumnya? Sambil mendengarkan monolog Fei, hampir semua keraguan dan ketidakpastian di pikiran Brook menghilang. Jadi panah kemarin secara kebetulan telah mengetuk raja kembali normal. Ketika raja tua itu masih hidup, ada ramalan bahwa Alexander terbelakang. Karena dia dikutuk oleh Tuhan. Sepertinya kutukan akhirnya dibalik oleh Tuhan. Fei tertawa saat dia mengamati ekspresi Brook. Fei melanjutkan, ketika aku dibawa kembali ke istana, aku merasakan kekuatan misterius mengalir di tubuh aku. Ketika aku bangun, aku memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Aku bisa mempelajari apapun dengan cepat dan aku bisa mengendalikan kekuatanku. Dan aku bisa menggunakan teknik bertarung secara alami seolah-olah mereka dilahirkan dalam diriku. Setelah mendengarkan ini, sedikit ketidakpastian terakhir menghilang dari pikiran Brook. Kekuatan mengerikan Raja Muda dan teknik kapak yang menghancurkan adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan Brook dan semua prajurit. Tapi sekarang,
Semuanya tampak seolah-olah itu adalah dekrit Dewa Perang. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan pertempuran yang terjadi sore ini dan darah yang menyelamatkan semua prajurit yang terluka. Hanya intervensi ilahi. Fei mengamati ekspresi Brook dengan cermat. Ketika dia melihat realisasi tiba-tiba di wajah Brook, dia tahu bahwa omong kosongnya bekerja sesuai rencana. Bersambung.